Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaina Firullah. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang riset pasar, di mana riset pasar sendiri memiliki kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa, yaitu menganalisis riset pasar dan informasi pemasaran dan melakukan riset pasar dan informasi pemasaran. Kita mulai tentang riset pasar. Materi dasar riset pasarnya dulu. Riset pasar menurut Philip Kotler adalah suatu perencanaan, pengumpulan, analisis, dan laporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. Riset pasar ini dilakukan untuk menganalisis apakah misalkan kita seorang marketer akan membuat rencana usaha atau perencanaan usaha, atau kalian sebagai marketer dari suatu perusahaan, kalian membuat perencanaan bisnis dari inovasi produk perusahaan tersebut atau dan sebagainya, atau produk baru. Riset pasar wajib dilakukan supaya kita mengetahui lingkup pasar yang akan kita, atau target pasar yang akan kita tuju, ukuran pasarnya seperti apa, lalu bahkan sampai analisis SWOT-nya, strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, dan sebagainya. Nah, riset pasar ini memiliki klasifikasi, yaitu riset pasar problem identific research, di mana mengidentifikasi masalah yang telah muncul atau akan muncul di masa depan. Jadi ketika suatu usaha atau produk yang akan kita keluarkan, riset pemasaran ini juga bisa melihat apakah produk tersebut akan laku atau tidak di pasaran. Kedua, problem solving research, yaitu mengidentifikasi masalah dan merumuskan perencanaan masalah. Riset pemasaran ini bisa dilakukan bahkan setelah produk tersebut di launching dan ternyata misalkan mengalami kegagalan atau kurangnya minat dari konsumen terhadap produk tersebut. Maka riset pemasaran wajib dilakukan untuk mengetahui kenapa produk ini atau produk tersebut tidak diterima oleh masyarakat atau kurang diterima oleh masyarakat. Lalu sekarang fungsi riset pemasaran. Fungsi ada 4, yaitu evaluating, understanding, predicting, controlling. Evaluasi ya seperti tadi, mengidentifikasi masalah sebagai problem solving ya, ketika memang melakukan review terhadap brand positioning yang dibanding dengan produk pesaingnya. Ya misalkan memang produk yang kita keluarkan itu ternyata kalah dari produk yang lain, atau malah kita sebagai asalnya adalah seorang perusahaan yang berada di leader positioning, lalu kita malah kalah oleh follower. 2, understanding itu untuk dimengerti, dipahami kenapa konsumen menyukai produk tersebut atau mengapa konsumen tidak menyukai produk tersebut. Predicting itu bisa memprediksi apakah produk tersebut diterima oleh masyarakat atau tidak. Fungsinya juga sebagai controlling, untuk melihat setiap bisnis yang sedang berjalan. Walaupun misalkan usaha kita bagus, baru kita dikenal oleh masyarakat bagus, tidak ada salahnya kita melakukan riset pasar untuk menjaga produk kita jangan sampai menjadi produk yang akan kelamaan itu menurun, tidak disukai oleh masyarakat, atau kita malah kalah oleh pesaing yang melakukan inovasi lebih baik daripada kita. Lalu metode riset pemasaran ada 2 metode, yaitu metode survei dan metode historis. Metode survei ini biasanya dilakukan seperti wawancara atau melakukan membuka kuesioner di blog perusahaan, atau misalkan kita membuat ya semacam bisa juga kita melakukan wawancara secara langsung. Misalkan kita datang ke beberapa minimarket, kita kerahkan beberapa pegawai untuk melakukan riset pemasaran langsung ke beberapa minimarket, itu juga bisa. 2, metode historis. Biasanya ini metode untuk menghadapi masa sekarang atau meramalkan masa yang akan datang. Biasanya metode survei historis ini lebih melihat data, bukan wawancara, tapi melihat data-data dari Google atau data-data dari
perpustakaan atau data-data apalah yang bisa merepresentatif apa yang kita riset, apa yang kita cari. Metode riset pemasaran itu ada metode, ada metode yang ketiga yaitu metode observasi. Metode ini biasanya pengamatan langsung atau pengukuran langsung. Biasanya kalau untuk produk kita berikan misalkan kepada beberapa konsumen berikan secara gratis selama berbulan-bulan, tapi kita meminta reviewnya setiap bulannya, misalkan apakah ada kemajuan, apakah ada pengunduran, atau apakah tidak enak, apakah dan lain-lain. Untuk keempat, metode percobaan. Metode ini biasanya hampir sama dengan metode observasi, cuma mungkin bedanya ini lebih ke hanya untuk mengetes saja apakah produk ini layak untuk dipasarkan atau tidak. Nah, untuk tugas untuk hari ini hanya cukup sampai seperti ini. Untuk tugas, Ibu meminta kalian untuk menulis materi yang sudah Ibu ajarkan dari yang sudah Ibu Ibu ajarkan dari tadi sampai sekarang. Ibu harap kalian menulis, lalu dikumpulkan seperti biasa setiap hari Senin di Poscapay dan Sales. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.